Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3 di channel Ruang HSE. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Ya, mudah-mudahan seperti biasa ya, selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang sesuatu apapun. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan coba share terkait bagaimana ataupun tips-tips bagaimana cara membuat suatu checklist yang efektif. Nah, ini kenapa perlu saya share, karena kita di lapangan sering menemukan atau sering mendapatkan checklist-checklist yang banyak tidak relevan lagi. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat suatu checklist, kita harus mempunyai dokumen-dokumen pendukung ya rekan-rekan, seperti misalkan SOP dari pengoperasian peralatan ataupun SOP dari suatu pekerjaan. Kemudian juga kita harus mempunyai manual book ataupun buku manufaktur dari peralatan ataupun unit-unit yang akan kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga harus mengetahui standar-standar acuan kita kemana. Jadi ada 3 dokumen tersebut yang harus kita punyai. Jadi untuk referensi kita cara membuat checklist ini. Nah, pertama cara membuat checklist yang efektif adalah kalau kita lihat berdasarkan SOP itu adalah langkah-langkah sekuensial ya. Nah, bagaimana kita memindahkannya ke dalam bentuk checklist? Checklist ini bisa kita siasati dengan cara membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang ada di SOP. Misalkan di SOP tertera pekerja harus menggunakan alat pelindung diri berupa safety glasses ataupun earplug. Nah, dalam checklist bisa kita rubah kalimatnya, apakah pekerja sudah menggunakan earplug ataupun safety glasses. Kemudian juga yang kedua adalah kalimat-kalimat dalam checklist ini jangan bias rekan-rekan. Jadi straight to the point. Ini jawabannya kan biasanya checklist baik dan tidak baik. Jadi seperti itu aja, sehingga tidak ada multitafsir dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektur. Inspektur akan melihat, oh ini baik, oh ini tidak baik. Berdasarkan apa? Nah, tadi kita lihat kita harus mempunyai standar baik dan tidak baiknya kemana kita mengacunya. Jadi itulah gunanya kita pertama harus mempunyai SOP, kemudian standar acuan. Nah, kemudian ataupun cara pengoperasian berdasarkan manual book dari suatu peralatan, itu adalah acuan kita, cara kita membuat checklist. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini cara membuat checklist yang efektif itu rekan-rekan, jadi kita harus per segmen ya. Per segmen maksudnya sini jangan kita membuat suatu checklist yang loncat-loncat. Misalkan bicara tentang kelistrikan, kemudian di item selanjutnya kita langsung bicara terkait engine misalkan seperti itu. Jadi kita harus urun terkait listrik terlebih dahulu, misalkan pemeriksaan terkait kelistrikan, kemudian kita pindah ke terkait dengan engine dan sebagainya, ataupun aktivitas dalam bentuk pertama. Kalau aktivitas checklist mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian sampai dengan pekerjaan selesai. Jadi dibuat per segmen seperti itu. Nah, rekan-rekan, simpel kan cara membuat checklist yang efektif. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan.